anak-anak? Semua hadir? Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hadir, berarti dalam keadaan sehat. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Berdiri semuanya. Benda apa kira-kira ini? Magnet. Coba lihat bentuknya. Apakah bentuknya semua sama? Tidak. Ya, ada bentuknya berbentuk batam. Ada bentuknya seperti silinder. Ada bentuk jarum. Ini bentuknya seperti apa? Ini namanya bentuk magnet. Ada bentuk ya. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah magnet ya. Setelah belajar hari ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami jenis dan sifat magnet ya. Maksudnya di sini adalah seperti magnet batam, ladam, dan jarum. Yang kedua, Ibu harapkan kalian bisa memahami, menganalisis sifat-sifat magnet. Seperti contohnya, magnet bisa menarik benda logam, memiliki kutub, dan bisa menembus benda
benda bening. Yang ketiga, memanfaatkan magnet yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Seperti contohnya terdapat magnet yang ada di alat rumah tangga, mainan. Terdapat juga kan? Ada magnet di mainan kan? Ada juga di berbagai alat elektronik. Ya. Jadi hari ini tidak hanya mengamati dan mencoba magnet, tapi juga menemukan sendiri pengetahuan tentang magnet itu melalui nanti percobaan yang kalian lakukan, ya. Jadi pelajaran ini sangat seru hari ini ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, ya, berkelompok, ya. Ibu sudah membuat di atas meja kalian benda-benda seperti magnet, ada benda yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kaca, sesuai dengan isi LKPD kalian. Jadi Ibu menjelaskan cara mengenai mengisi LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya masing-masing kelompok. Ya. Pertama, isilah terlebih dahulu nama anggota kelompok kalian. Ada situ nama anggota kelompok kan? Ada. Isi dulu. Setelah itu baca secara seksama teks. Ada teks di situ kan? Tentang. Coba apa judul teks di situ? Terus? Iya, ada judul teksnya pemanfaatan sifat magnet pada pintu kulkas. Ini akan membantu kalian memahami bahwa magnet bisa menarik benda-benda tertentu. Itu ya caranya. Pada soal nomor 1, sudah nampak situ soal nomor 1? Sudah? Pada soal nomor 1 terdapat nama-nama benda. Nama-nama bendanya apa, Pak? Ada paku. Jadi tugas kalian di situ adalah menguji satu persatu, mendekatkan ke magnet. Lalu amati dia benda tersebut, apakah dia tertarik magnet atau tidak tertarik magnet. Contohnya seperti ini, ada magnet, uji dia, dekatkan dengan magnet. Setelah kau uji, sebutkan nanti ke temanmu ini biar ditulis hasil pengujian kalian. Seperti itu ya. Itu soal nomor 1 tadi. Soal nomor 2 dan 3 Ibu lihat sama ya. Caranya itu adalah coba dekatkan dua magnet. Dua magnet yang sama atau yang berbeda, ini contohnya. Jadi dua magnet didekatkan dia yang sama, ya, sama kutubnya. Apakah dia menarik atau tolak menolak? Amati dia dan tulis hasil di kolom yang tersedia mengenai pengamatan kalian. Mengerti? Mengerti. Itu tadi cara mengerjakan soal nomor 2 dan 3. Masuk dia soal nomor 4. Lihat dulu situ soal nomor 4. Bacakan dulu Pak. Tema. Apa yang terjadi jika benda-benda magnetis di atas kertas didekatkan dari bawah kertas? Jadi letakkan dia benda-benda yang kecil di bawah kertas
dua kutub. Jika dia kutubnya ini, lihat yang ada di layar ya. Jika dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan tarik menarik. Jika dua kutub yang sama didekatkan, maka dia akan tolak menolak. Sifat magnet selanjutnya adalah dapat menarik logam tertentu seperti contohnya besi dan baja. Sifat magnet dapat menembus benda seperti kertas, plastik, kain, dan kaca. Nanti kau praktekkan dia, sifat magnet tersebut adalah dapat menembus benda seperti kertas. Ini contohnya seperti ini ya. Kau praktekkan dulu. Nanti kau apakah dia bisa menembus benda seperti kertas, plastik. Kamu akan melakukan percobaan itu nanti dan hasilnya tulis di LKPD masing-masing ya. Coba Nema, sebutkan dulu sifat magnet selanjutnya. Gaya magnet terbesar berada pada Ya, ini salah satu juga mengenai sifat magnet. Gaya magnet terbesar berada pada kutubnya. Di mana? Di bagian kutub utara. Nah, lihat benda-benda yang ada di sini sering kita ketemukan di rumah ya. Ada di sini seperti speaker, apa namanya ini? Mic ya. Di sini terdapat magnet. Di pintu gagang kulkas juga terdapat magnet ya untuk memudahkan dia menutup kulkas. Di bagian mesin juga ada magnet dan juga di bagian papan jadi sangat banyak manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada yang kurang paham di sini? Jadi bisalah kau lakukan percobaan itu dan tulis hasilnya ya. Boleh melakukan percobaan sekarang. Coba lakukan percobaannya, dekatkan sama teman-teman biar tahu nanti mana kira-kira benda yang tidak dapat ditarik magnet dan mana yang tidak ditarik magnet. Coba pilihkan ya. Coba ada yang menulis hasil percobaan temanmu. Ya, coba tuliskan hasilnya. Ada yang menulis, ada yang melakukan percobaan. Coba pilihkan biar tahu nanti hasilnya.
pengetahuan kita mengenai magnet. Dan selanjutnya untuk kelompok A, kelompok A, coba kalian mengelompokkan benda yang bisa ditarik di sisi dan yang tidak bisa ditarik sisi lain, ya. Itu ya. Itu tugas kelompok A. Tadi satu lagi. Ya. Masuk dia dan dia. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 2 ya. Kalian tulis hasil percobaan kalian lalu coba temukan sifat-sifat magnet dari hasil pengamatan kalian, ya. Nah, untuk kelompok ketiga, kalian akan mengidentifikasi jenis-jenis magnet ya berdasarkan benda-benda yang nyata di sini. Tuliskan jika bagaimana bentuk dan penggunaannya. Itu tugas kalian ya. Nah, baru nanti kalian jawab hasil dari hasil penemuan kalian, ya. Nah, coba praktekkan kembali baru nanti menjawab hasil penemuan kalian. Sudah selesai? Sudah dulu. Sudah, bagaimana dengan hasil penemuan kalian? Kelompok A ya. Bu, Ya. sendok dan paku di kelompok kami ditarik magnet. Iya. Ada lagi pendapat yang lain dari kelompok kalian? Siapa namanya? Iya, Jija, coba. Saya, Bu. Kertas dan plastik di kelompok tidak tertarik magnet, Bu. Iya, tepuk tangan. Ya, dari kelompok A, tadi sendok dan paku di kelompok ditarik magnet. Nah, begitu juga saya juga memberikan pendapatnya kalau kertas dan plastik termasuk di kelompok tidak tertarik. Kalau dia bagaimana dengan kelompok B? Coba dari kelompok B. Saya, Bu. Ya. Magnet bisa menarik benda logam. Ya, magnet bisa menarik benda logam. Ada pendapat dari kelompok kalian lagi? Saya, Bu. Ya. Magnet bisa menarik tanpa menyentuh langsung, Bu. Ya. Ada lagi? Saya, Bu. Magnet bisa menembus kertas tipis, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, tadi hasil penemuannya orang itu kelompok B, magnet bisa menarik benda logam, bisa menarik tanpa menyentuh langsung. Terakhir, menembus kertas tipis.
kelompok presentasinya kelompok A. Ya, maju ke depan. Nah, ucapkan dulu salam, sebutkan kelompoknya, baru presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami berdiri di sini hanya untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu kami menemukan bahwa magnet hal yang menarik dan relevan, terutamanya besi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok kedua, boleh duduk kelompok 1. Kelompok kedua, presentasikan hasil percobaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Hasil diskusi kami yaitu sifat magnet adalah bisa menembus benda tipis, punya kutub dan menarik tanpa menyentuh. Iya, tepuk tangan. Maju yang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3. Hasil diskusi kami yaitu jenis magnet yang kami temukan ada magnet batang, ladang, jarum, dan lingkaran. Iya, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, sudah selesai mengenai percobaan dan hasilnya sudah dipresentasikan. Kita uji dulu kemampuan kalian melalui kuis, ya. Nah, coba kira-kira ini pakai waktu ya. Yang ke depan, coba ke depan. Siapa kira-kira yang mau ke depan? Yuni. Berapa jawabnya? Salah. Lanjut. Iya, tepuk tangan. Lanjut. Siapa lagi yang mau ke depan? Mana? Iya. Lanjut siapa lagi? Mana jawabnya? Iya. Lanjut. Kembali nomor 1. Iya, tepuk tangan. Siapa lagi? Lanjut. Masih ada sisanya lagi, ada 7. Iya, tepuk tangan. Lanjut.
jawabannya? Mana? C. C tadi. Ya, perhatikan ya soalnya ya. Lanjut. Coba. Nih si Romedo. Coba Romedo. 8. Apa jawabnya Romedo? Cepat mau habis ini. Coba siapa lagi? Dari ini. Kita ulangi boleh? Kita ulangi. Seru tidak permainannya ini? Bisa meningkatkan pengetahuan kalian ya mengenai makna. Coba lagi, baringin. Iya, Tepa. Lanjut. Siapa Tepa? Lanjut. Yang mana? Iya. Benar. Siapa lagi? Iya. Maju. Apa kira-kira jawabannya ya? Lama kali ya? Iya, benar. Tepuk tangan. Lanjut. Cepat. 10. Iya. Iya, benar. Nah, di sini kuisnya ya. Ada lagi? Kita tambahkan lagi kuis ya. Makin seru menambahkan pengetahuan kita ya. Coba. Coba siapa ini? 4. Iya, lanjut.
Sifat magnet, menarik benda logam, punya kutub, bisa menembus benda tipis dan tidak perlu menyentuh langsung. Itu tadi dijawab oleh kelompok 2 ya. Kelompok ketiga tadi menjawabnya magnet bermanfaat. Manfaatnya di kehidupan sehari-hari seperti di pintu kulkas, dinamo sepeda dan stiker ya. Bagaimana percobaan hari ini? Seru tidak? Ya. Bagaimana dengan baligin? Seru. Apa kira-kira yang kau temukan hari ini? Bagaimana magnetnya, bisa tidak? Menarik seperti paku tadi, bisa ditarik? Bisa, Ibu. Bisa. Dan untuk selanjutnya coba kerjakan LKPD tugasnya, soal evaluasinya ya. Coba ambil buku tulisnya nih, coba dia kerjakan masing-masing dulu ya soalnya. Coba kerjakan soal evaluasinya ya. Nah, ambil buku pensilkan sama pulpennya. Coba kerjakan soal evaluasi. Ambil pensil dan buku masing-masing. Jawab dulu ya. Ini bukunya ya. Ambil buku. Nah, kerjakan soal evaluasinya ya. Ambil buku tulisnya. Kerjakan soal evaluasinya. Nih soalnya, ambil buku tulisnya. Kerjakan. Ibu tunggu ya. Ibu tunggu kira-kira 7 menit ya. Sudah dikumpul ke sini hasilnya. Ya. Ya, tulis di buku tulisnya.
kita.
dan pelajaran hari ini ya. Dah, siap semua ya. Coba Ibu bertanya lagi mengenai materi hari ini. Apakah yang kamu pelajari hari ini tentang magnet? Saya Bu. Iya. Saya belajar bahwa tidak semua benda bisa ditarik magnet. Hanya benda tertentu seperti besi dan baja yang bisa. Iya. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, apa hal paling menarik yang kamu temukan? Saya Bu. Ya. Yang paling menarik menurut saya adalah ketika saya mencoba membentuk ke berbagai benda dan ternyata uang logam ada yang tertarik dan ada yang tidak. Iya. Tepuk tangan. Itu dari kelompok 3 ya. Lanjut. Apakah kamu menemukan benda baru yang bisa ditarik magnet? Saya Bu. Iya. Kelompok 3 juga. Kalau peneliti tentu gempa logam bisa ditarik oleh magnet, padahal sebelumnya saya tidak kira tidak. Iya. Tepuk tangan. Ya, ya. Kita simpulkan bersama-sama materi kita hari ini ya. Magnet hanya menarik benda tertentu yang mengandung besi dan baja. Selain itu apa lagi? Magnet dimanfaatkan dalam berbagai alat di kehidupan sehari-hari. Seperti di mana tadi? Yang ada di pintu kulkas. Di mana lagi? Di mainan, terdapat di mainan. Begitu juga tadi ada di speaker, di mic, apalagi alat-alat elektronik, mesin. Nah, banyak kau temukan di situ magnet. Jadi sangat bermanfaat magnet ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada lagi anak-anak ibu yang kurang paham di sini? Bagaimana percobaannya hari ini? Seru ya. Melalui percobaan ini kalian mendapatkan pengetahuan melalui percobaan ini. Jadi untuk penutupnya kita bernyanyi lagu seperti biasanya karena jam sudah menunjukkan ya. Kita pulang, mari kita bernyanyi seperti biasa sarang. Ya, dah lakukan. 1, 2, 3, ya. penutupan pelajaran hari ini. Ketua memimpin doa. Doa dimulai.
ya. Nah, Ibu ingatkan kembali ya untuk kegiatan lanjutannya tugas di rumah. Ya, coba amati 3 benda atau beberapa benda lah ya di rumahmu. Amati benda-benda yang ada di rumahmu yang menggunakan magnet. Ya, itu tugas kalian di rumah ya. Tuliskan nama-nama bendanya dan manfaat magnet pada benda tersebut. Apa manfaat magnet tersebut pada benda tersebut? Ya, tuliskan ini. Ini dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, apa tugasnya tadi? Tuliskan nama-nama benda yang ada di rumah kalian ya, yang menggunakan magnet. Setelah ditulis nama-nama bendanya dan manfaat magnet pada benda tersebut ya. Ini untuk tugas kalian dibahas pada pertemuan selanjutnya ya. Kalau di rumah kalian biasanya, coba kita ingat-ingat lagi karena tadi mulai kita pelajaran mengenai magnet ya. Kira-kira coba bayang-bayangkanlah sekarang. Benda apa ya yang ada di rumah saya? Benda apa seperti yang menggunakan magnet? Coba bayang-bayangkan biar lebih mudah kalau nanti, sehingga pelajaran selanjutnya kita membahas itu. Ya, coba kalau beringin, apa kira-kira benda yang ada di rumahmu yang menggunakan magnet? Coba pikirkan dulu, walaupun tidak kau jawab ya. Coba sekarang pikirkan itu dulu ya. Kalau di rumah saya mungkin ada bendanya yang menggunakan magnet. Apa contohnya kira-kira? Bolehlah lebih dari 10 kau buat nanti nama bendanya ya. Banyak kan di rumah alat-alatnya kan? Banyak kan? Banyak. Pasti orang tuamu menggunakan itu dalam keseharian ya. Apa barangnya? Coba mengutarakan dulu pendapatmu apa lah mengenai magnet ini hari ini yang kita telah lakukan melalui percobaan ini. Coba baringin. Benda apa kira-kira? Yang sering kau temukanlah magnet. Ibaratnya dalam saya pernah bermain menggunakan mainan adik saya. Seperti sering itu kan? Di situ saya menemukan magnet. Seperti itu kan? Kalau saya mainan apa seperti apa contohnya yang kau temukan mainan adik? Mobil-mobilan? Iya. Kalau di tembak-tembak ada? Ada kan? Ada. Kalau untuk perempuan itu sukanya apa? Boneka kan? Jadi ada tidak? Tidak. Mungkin yang kau temukan pas itu tidak menggunakan magnet. Mungkin ada itu ya. Ada. Iya, ada. Setiap ini ada. Ya. Di rumah itu. Pintar-pintar juga ya. Semua jawabannya benar ini. Siti Naima.
Garingin. Nih. Salsa. Siti Rima. Kayu. Rapi. Tomato.
Tuhan.